HKBP Jalan Lurah Cimahi. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita mulai dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan ayat 2. Walau
kita dengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1 dan ayat 2. Andaikan Yesus, Kau bukan milikku, dan tak Kau berikan darah-Mu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Ku tahu sungguh siapa penghiburku, hanya hati seperti hati-Mu. Kaulah ya Tuhan, Kau yang Maha Kasih, lain tiada lagi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan ayat 7.
epistel minggu ini tertulis di dalam Mazmur pasal 147, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-20. Kita membacanya secara responsoria. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 66 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Shalom. Marilah kita memperhatikan warta di Minggu 4 Januari 2026. Minggu setelah tahun baru. Topik minggu,
Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. 2.1 Koordinasi Parhalado. Pada hari Selasa 6 Januari 2026 Koordinasi Parhalado libur. 5.1 Persembahan amplop. Pada hari ini Minggu 4 Januari 2026 kita akan mengumpulkan amplop untuk cicilan mobil Huria. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. 5.2 Ibadah Bonataon Kantor Pusat HKBP. Pada hari Senin 5 Januari 2026 akan dilaksanakan ibadah Bonataon Kantor Pusat HKBP. Pendeta Resort akan mengikuti kegiatan tersebut. Demikianlah warta di minggu ini. Terima kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan seterusnya sambil kita memberikan persembahan yang pertama. Besar, bagai
kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui nyanyian syukur kami, karena kami masih bisa merasakan rahmat dan kuasa-Mu, terutama Tuhan di tahun 2026 ini. Saat ini juga kami akan menyediakan hati kami, biarlah Tuhan bersuara di tempat ini, biarlah Tuhan yang berkumandang, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Karena masih situasi tahun baru saat ini, dan ini adalah minggu yang pertama sekali di tahun 2026 ini. Di sini kami berkesempatan atas keluarga Lubis dan Bibel Probo Rusinaga, kami juga turut mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari Minggu ini, minggu pertama tahun 2026, tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan dikatakan. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah seketika ada percakapan beberapa orang ketika mengawali awal tahun baru. Mereka mempercakapkan bukan tentang resolusi bagimu di awal tahun 2026 ini, tetapi yang dipertanyakan mereka pada waktu itu, langsung mereka mengatakan, sehat doho, dungamu baho di tahun 2020 nomor. Pertanyaan yang pertama sekali, memasuki tahun yang baru. Memasuki tahun yang baru, sering kita dituntut untuk memilih semangat yang baru, cara hidup yang baru. Tetapi kadang tuntutan itu bisa tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, yang kita harapkan. Karena hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu, baik itu karena persoalan yang belum selesai, masalah-masalah yang belum selesai, janji yang belum kita tepati, yang sering menghantui kita hingga saat ini, bahkan banyak hutang-hutang moral maupun materi yang belum terrealisasi di dalam hidup kita. Sampai-sampai ada kata-kata yang mengatakan, apa resolusimu di tahun baru ini? Apa
Apa komitmenmu di tahun yang baru ini? Apakah masih sama seperti resolusi di tahun yang sebelumnya? Begitu-begitu saja. Tentu di dalam hati kita bisa tertawa terkadang melihat keadaan yang kita lalui di tahun yang lalu itu, yang sebelum-sebelumnya. Tentu di dalam hati kita sering bertanya di dalam hati kita, bagaimana nanti tahun 2026 ini? Tetapi di minggu pertama, di awal 2026 ini, tidak ingin menertawakan kita. Tetapi justru firman Tuhan akan mengatakan kepada kita, kasih karunia di tengah-tengah kelelahan yang mungkin kita jalani selama ini. Semua yang akan kita jalani oleh karena kasih karunia Tuhan. Terkadang kita memang bingung dan sering terheran-heran perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Ingatlah, semua itu karena kasih karunia di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 10 ingin mengatakan kepada kita, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini adalah persoalan besar manusia di masa kini. Dia selalu berpikir merasa cukup dalam hal segala sesuatu, tetapi sebenarnya kosong. Manusia sering berpikir, aku masih sendiri, aku bisa melakukan semuanya, aku masih kuat, aku masih bisa melakukan. Tahun ini aku harus bisa semua melakukan itu. Tetapi kenyataannya baru minggu kedua di tahun 2026 di bulan Januari, komitmen itu pudar secara lambat laun. Dia berkomitmen rajin olahraga, tapi hanya di minggu kedua. Dia berkomitmen, dia mau hidup sehat, tapi di minggu selanjutnya dia lupa komitmennya. Dia berkomitmen dalam menjalani tahun 2026, dia akan rajin baca firman Tuhan, tapi seminggu sesudah di jalan kosong. Lalu dia bawa minyak kayu putih yang kosong itu untuk mengurut suaminya dan suaminya marah sama dia. Ini kan botol yang kosong, bagaimana kau bisa mengurutku, kata suami kepada istrinya. Istrinya dengan senyum menjawab, tenanglah Pak, coba cium, botolnya memang kosong, tetapi wanginya kan masih ada di situ, katanya. Saudaraku, apa yang mau dikatakan dari cerita itu? Banyak orang Kristen demikian di tengah-tengah kehidupan. Dia hidup seperti botol minyak kayu putih yang kosong tadi. Botolnya memang di situ, mereknya di situ, tutupnya masih di situ, tapi isinya tidak ada lagi di situ. Hanya wanginya saja yang ada di situ, tinggal wanginya saja. Kita masih rajin ke gereja, rajin. Kita masih mungkin aktif dalam kegiatan persekutuan, aktif dan lain sebagainya. Tetapi seringkali hidup kita kering, hidup kita jauh dari Tuhan. Hidup kita tidak berisi dengan firman Tuhan, jauh dari perilaku yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Mereknya di situ, Kristen. Tempatnya di situ. Dia bergereja di HKBP Jalan Lurah, tapi imannya seperti minyak kayu putih tadi, hanya wanginya saja tercium, tapi perilakunya tidak nampak. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk komitmen kita 2026, jangan hanya wanginya saja, tapi praktekkanlah itu bahwa kita berubah oleh karena kasih karunia yang masih kita rasakan sampai saat ini. Selanjutnya di Yohanes 1 ayat 16 dikatakan tadi, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Mari kita perhatikan.
bukan dari kepenuhan diriku, bukan dari kepenuhan gereja Jalan Lurah, bukan dari kepenuhan Parhalado, bukan dari kepenuhan jemaat atau kita semua, tetapi dari kepenuhan Kristus sendiri. Bukan seperti botol kosong tadi. Kristus bukan sumber yang musiman. Sumbernya enggak musiman. Kita tahu kalau musiman ini, kalau musim durian, banjir durian karena musiman. Kalau musim rambutan, banjir rambutan karena musim rambutan. Tetapi kasih setia Tuhan Kristus tidak demikian. Kristus kepenuhannya tidak ada habis-habisnya. Kasihnya tidak musiman. Kasihnya senantiasa mengalir sepanjang masa. Tidak musim-musiman. Musim Januari ini musim kasih karunia. Musim bulan Februari tidak kasih karunia. Terus mengalir kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Dan di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan di situ, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam di sini berarti Kristus itu berkemah. Kristus itu tinggal di tengah-tengah kita. Terus tinggal. Artinya Allah datang tidak sebagai tamu VIP. Bukan. Bukan tamu yang istimewa, bukan. Tetapi Allah datang sebagai penghuni yang tetap di tengah-tengah dunia ini. Allah tidak mengatakan pature majolongolum, dukon ture mangolum, disi maho baru roh maho tuau. Tuhan tidak mengatakan demikian. Tetapi Allah berkata, aku datang untuk memulihkan engkau. Bagaimanapun keadaanmu saat ini, bagaimanapun posisimu saat ini, karena kasih karunia bukanlah gaji atau upah yang kita terima atas perbuatan baik kita, tidak. Satu orang pun tidak ada yang layak menerima kasih karunia kalau perbuatan kita yang Tuhan lihat satu persatu. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, upah itu diterima ketika kita bekerja. Bonus itu diterima ketika kita memiliki prestasi dalam pekerjaan kita. Tetapi kasih karunia tidak demikian. Kasih karunia adalah anugerah pemberian Tuhan semata-mata untuk kita secara gratis. Tidak ada syarat. Secara gratis dia berikan. Oleh karena itu Yohanes 1 ayat 12 mengatakan di situ, semua orang yang menerima diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah bukanlah hasil dari nilai rapot yang bagus. Kalau nilai rapot yang bagus anak-anak sekolah, dia akan diberikan hadiah. Bukan. Melainkan hasil penerimaan akan Kristus di dalam hidup kita sebagai juru selamat yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Sama halnya seperti cerita anak yang pulang kampung di tengah momen tahun baru. Ada di sini anak Pangarato? Iya. Walaupun Pangarato itu sering, kalau di Sumatera, Pangarato itu dominan dari Pulau Jawa katanya. Mungkin di Pulau Jawa ini juga ada Pangarato. Entah dia Pangarato di Sumatera atau di Kalimantan, iya kah? Iya, momen tahun baru dia pulang, dia melepas rindu kepada orang tuanya, ya karena saking kegirangan dan sukacita orang tuanya itu menyediakan makanan yang enak-enak, biasanya itu ya, iya. Di masa orang tuanya lah kepada anaknya itu si panganon natabu. Ya, dimasaklah di situ arsik, dimasaklah di situ saksang, dimasaklah di situ sayur ubi tumbuk, iya kan? Iya, dimasaklah itu. Tapi apa respon dari anak yang pulang Mangarato itu? Dia hanya sebentar di rumah dan sebentar lagi dia pergi menjumpai teman-temannya.
Akhirnya makanan yang dimasak orang tuanya itu tidak dimakan. Terus orang tuanya mengatakan, "Tuaha malo pauku sudah si panganonon. Untuk apalah semua ini kumasak kalau bukan untuk dia?" Ya, siapa di sini seperti itu? Momen tahun baru kemarin. Mudah-mudahan tidak ya. Tahun baru bersama keluarga, ya, berkesempatan untuk temu kangen ataupun minta maaf, ya. Kita jawab dalam hati kita ya. Sama halnya dengan Allah. Kita tidak cukup hanya sekedar atau mengenal Allah. Kita tidak hanya sekedar untuk temu kangen kalau kita rindu. Kita datang kepada Tuhan kalau tidak rindu, tidak usah. Tidak usah. Tapi biarlah kita mau datang tinggal dan menerima kasih karunia yang akan diberikannya di dalam hidup kita. Terus kita tinggal di dalamnya. Bukan hanya sekedar mengetahui siapa itu Kristus di dalam hidup kita. Bukan. Bukan hanya sekedar formalitas kita datang untuk beribadah temu kangen kepada Tuhan setiap hari Minggu. Tetapi tetaplah diam di dalam Dia. Karena Yohanes 1 ayat 17 tadi mengatakan, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih, karunia, dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kita bandingkan hukum Taurat dan kasih karunia Tuhan. Ketika hukum Taurat berkata, kamu harus begini, kamu harus begitu, maka Kristus menggantikan semuanya itu. Karena satu orang pun tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Kristus datang, Dia berkata, aku bersama-sama dengan engkau. Banyak orang memulai tahun baru dengan daftar, aku harus begini, aku harus seperti itu dan lain. Tetapi jangan lupa untuk satu hal, untuk datang dekat menuju jalan Kristus dan berkenan di hadapannya. Perlu firman hukum Taurat? Perlu sebagai cerminan bagi kita agar kita menjauhi yang tidak dikehendaki Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhanlah, karena satu orang pun tidak ada yang bisa dilayakkan di hadapan Tuhan, Kristus datang berinisiatif untuk melepaskan kita orang yang berdosa. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya saat ini bagi kita bukan apa targetmu di tahun ini, tetapi firman Tuhan mengajak kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang sering di awal-awal tahun baru di hati kita dan menjawabnya. Siapa sumber hidupmu di tahun ini? Itu ya. Iya. Siapa sumber dan pegangan hidupmu tahun 2026 ini? Dan apa komitmenmu ketika Tuhan masih bisa melayakkan kita melangkah di tahun 2026? Siapa? Kalau sumber hidup kita ini adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, maka kita akan cepat habis, kita akan putus asa. Orang Batak bilang tarhirim. Oh, begininya rupanya. Ya. Tapi kalau sumber hidup kita ini akan selalu menerima ya Kristus di dalam hidup kita dan sumber hidup kita ini adalah Kristus, aminkan dan percayakan di dalam hidup kita bahwa berkat Tuhan itu seperti air yang mengalir. Terus Dia menyertai kita. Berkatnya tidak berkesudahan untuk kita. Tuhan tidak pernah bertanya, seberapa baik kamu untuk menjalani tahun yang lalu. Iya kan? Seberapa baik kalau Tuhan uji di dalam hati kita. Udah baikkah kau di tahun 2025 kemarin? Siapa yang berani angkat tangan di hadapan Tuhan? Tidak ada yang baik dan belum dilayakkan. Tapi Tuhan tidak mau mempersoalkan itu. Seberapa baik kita menjalani tahun yang lalu. Tetapi Tuhan ingin bertanya, maukah engkau datang dan menerimanya saat ini ketika menjalani tahun 2026 ini yang telah kita jalani,
yang akan kita terima. Marilah kita masuki tahun baru ini dengan iman yang sederhana untuk diaplikasikan, yaitu kita mau mengatakan, Tuhan, hidupku mungkin tidak penuh, tetapi Engkau penuh, dan kepenuhan-Mu itulah akan kuterima melalui kasih karunia yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan suara-Mu saat ini di minggu awal 2026 ini. Engkau mengingatkan kepada kami agar kami merasakan kasih karunia yang selalu menyertai kami, terutama Tuhan di tahun 2026 ini. Tidak ada yang bisa kami banggakan Tuhan, sikap kami dan kepribadian kami di tahun yang lalu. Tapi saat ini Tuhan, di gerbang 2026 ini, di awal Januari ini, Engkau ingatkan kami agar kami selalu mengandalkan kasih karunia yang daripada-Mu, dan bersama-Mu kami melangkahkan. Dan ketika apapun yang kami terima, kami jalani 2026 ini, suka dan duka, kami serahkan semua kepada-Mu Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi berkat-Mu dan tuntunan-Mu, seperti Engkau melindungi orang Israel ketika malam harinya Engkau memberikan embun, Engkau memberikan tiang api untuk menyertai kami kemanapun kami melangkah. Dan ketika siang hari Tuhan, ketika ada banyak kegelisahan pergumulan, Engkau memberikan kami tiang awan untuk melindungi kami apapun yang kami jalani di tahun 2026 ini. Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau sungguh penuh kasih di dalam hidup kami. Tidak bisa kami rasakan Tuhan, dan tidak bisa kami hitung berkat-Mu di dalam hidup kami sampai saat ini. Ketika perilaku kami kurang baik, kiranya Tuhanlah yang menuntun kami di tahun 2026 ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang bergumul Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan saat ini juga Tuhan, kami bawakan jikalau ada jemaat-Mu yang sakit, khususnya Tuhan saat ini buat Amang Sintua, OJ Sitorus, yang akan melakukan operasi besok Tuhan. Dia meminta melalui jemaat-Mu saat ini agar Engkau melancarkan operasi tersebut dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang kami rasakan saat ini, biarlah itu Tuhan berujung dengan sukacita. Dan apapun pergumulan yang kami hadapi, perjalanan hidup yang kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah kami ya Bapa, kami serahkan semua keluarga kami, negara kami, dan terutama gereja kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita. Ajaib benar
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pulang dengan damai sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita. Salam, Tuhan berkati.